Arr, arr, Selamat menempuh bentuk baru bagi yang baru sunat. Ya kalau kawin kan selamat menempuh hidup baru. Ngomong-ngomong, ente pernah nggak pas pulang gitu ke rumah ditanya kapan nikah atau pas lebaran deh? Pernah dong ya kalau udah tua gitu. Kalau ditanya gitu biasanya jawab apaan kalian? Emang ya kalau kalian nggak bisa jawab, mending pura-pura ayan aja. Ya kejang-kejang gitu. Nanti mereka bakalan panik deh. Ngomong-ngomong, kalian udah minum belum? Minum dulu gih. Mumpung ada yang ngingetin daripada kagak. Yaudah, kita dengerin aja cerita kali ini. Seruput. Ditemani sepanjang perjalanan saat naik gunung. Sebenarnya dan sebetulnya sudah lama aku mau kirim cerita ini via faksimil. Namun aku tidak punya mesinnya. Aku mau berbagi cerita. Karena mau berbagi utangan juga nggak ada yang mau. Nggak ada mau sih. Tentang perjalanan yang membuatku tahu apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Malah lagu. Opo iki? Jauh hari sebelum umat manusia menggunakan air untuk cebok, aku diajak oleh temanku untuk mendaki dalam rangka ya senang-senang setelah kelulusan. Ya kalau lulus sih. Sebenarnya hanya beberapa orang aja yang kenal. Karena itu teman main dakonku, yang lainnya baru kenal saat kita kopdar sebelum mendaki. Terdiri dari 14 orang, 2 batu, 3 tumbuhan, dan 3 kambing. Duh kok gak ada 14? Kami berangkat tanggal 31 April jam 4 sore dari Semarang dan tiba di base camp Swanting sebelum maghrib. Kami beristirahat sejenak sambil makan nasi tumpeng dan minum boba. Enak kali hidup kau. Tapi boba apa ini ya? Boba ngepet. Bobby itu. Selagi mempersiapkan diri, ketua rombongan sudah mengurus si Maksi, si Rani, dan si Dinda. Kayak nama orang aja. Maksi itu bukannya singkatan makan siang ya? Yuk Maksi, makan siang nih. Ada beberapa peraturan saat mendaki gunung yang dijelaskan oleh pengelola di base camp. 1. Mengucapkan salam Pancasila, salam pramuka juga boleh. 2. Tidak boleh berkata kasar, semisal pasir, batu, kerikil, itu kan kasar ya. 3. Tidak boleh berbuat asusila. Kalau asu jongkok atau asu berdiri boleh ya kayaknya. 4. Tidak boleh berpikir negatif. Jadi harus berpikir positif gitu maksudnya ya. Semisal kayak positif COVID gitu atau positif sipilis. Gitu kali ya? Tahu ah. 5. Tidak boleh mengeluh. Tuh, dengerin kamu sambat. Kamu aduh-aduh sedikit-dikit ngeluh. Hari pertama. Kami memulai perjalanan sesudah Isya, sekitar ya 7:30. Kami memutuskan naik pada malam hari karena biar nggak capek. Ya nggak capek, orang tidur. Baru sebentar jalan, belum nyampe pos 1, seorang teman yang maco dan badan gede, dan satu lagi udah nggak kuat. Dan baliklah ke rumah mereka. Karena udah kebiasaan ya, rebahan sambil lihat IG Lambe Turah. Jadi males. Singkat cerita, rombongan kami terpecah jadi 3. Yang di depan berjalan cepat. Aku, Jody, dan pacarku, Bambang, di tengah. Bukan pacar dong, teman-teman. Tetapi jarak kami lumayan agak jauh. Oh ya, ada 2 orang yang peka terhadap nyinyiran dan dunia lain.
yaitu aku dan Mujair. Perjalanan kami terasa lama. Aku entah karena efek cewek-ceweknya yang lamban atau karena wanita-wanitanya yang lelet ya. Tetapi selama aku jalan bareng Bambang, aku merasa aneh. Kenapa Bambang memegang tanganku terus ya dari tadi? Di setiap perjalanan aku merasa diikuti. Di semak-semak berasa ada yang mengawasi. Di atas rasa ada yang mengintai. Apakah rasa was-was ini akibat dari menunggak cicilan Tupperware? Tapi aku pendam semuanya sendiri. Karena Bambang orangnya ya otong-otong bolong. Jadi percuma ngomong sama dia. Dah kayak ngomong sama kambing. Lama-kelamaan aku merasa lemas sekali, pusing dan mual. Awalnya aku kira insomnia aku kambuh. Namun semakin lama kesadaranku hanya setengah. Menurut ceritanya Bambang, sepanjang perjalanan dia ngajak ngobrol aku dan manggil-manggil tapi aku tidak jawab. Diam aja katanya. Bambang memaklumi, ya karena mungkin dia kira diariku kambuh. Akhirnya semua rombongan bertemu di satu titik sebelum pos 2 untuk boker dulu. Di situ aku disuruh makan nasi goreng dan gak dikasih minum. Emang teman kampret. Mujair yang tahu keadaanku tiba-tiba berkata sendiri dengan agak ngegas. Udah, ikut aku aja semua. Jangan ganggu teman-temanku. Setelah itu kami berniat melanjutkan perjalanan. Namun Mujair izin untuk tinggal dan akhirnya rombongan terpecah jadi 2. Aku ikut rombongan yang lanjut. Saat aku berdiri, tiba-tiba aku merasa tubuh ini ringan sekali. Ternyata tadi pagi aku boker lama. Gegara udah sembelit 1 minggu, pantesan. Di situ aku sadar. Ternyata ada sesosok yang berusaha untuk memasuki tubuhku. Dan Mujair ternyata tadi menolongku dan sosok itu pindah ke Mujair. Rombongan 1 sampailah di pos 2, namun waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Perjalanan yang sangat lama dan melelahkan. Ya, ngeluh lagi. Akhirnya kami buka tenda dan istirahat. Hari kedua. Jam 6 pagi kami masih memancar sarung. Hawa dingin yang sangat menusuk tulang menjadi teman ngopi dan nyarap. Ternyata rombongan Mujair ngecamp di tempat dia tadi malam. Saat hari udah cerah, kami sadar bahwa tempat mereka camp ada di bawah tidak jauh dari kami. Setelah ngopi dan sarapan, Bambang mengajak teman-teman yang lain untuk jalan. Tapi ditolak satu temanku karena tim di bawah gak mau naik. Terjadi banyak perdebatan di sini. Akhirnya temanku yang menolak tadi berkata, ya udah, kalian kalau mau naik dulu silahkan. Kami tunggu di sini. Aku memutuskan menemani Bambang untuk naik dengan kesepakatan kita akan kembali ke pos 2 jam 12 siang. Akhirnya kami berdua naik dengan membawa 1 tas berisi nasi padang. Ya secukupnya. Tak jauh dari tempat kami mendirikan tenda, kami sudah disambut oleh pintu lembah Manding. Dengan pohonnya yang rindang, aku bisa melihat Tante K, kampret, duduk di ranting pohon. Aku mengucapkan salam pramuka dan merinding ketika lewat. Treknya juga lumayan panjang, curam, tambah horor lagi. Sepanjang perjalanan ada seekor burung yang mengikuti kami. Suaranya cantik. Ternyata burung emprit. Kami juga tidak berjumpa dengan pendaki lain. Tetapi Bambang bilang katanya melihat ada 2 pendaki yang naik di belakang kami. Masing-masing bawa carrier warna merah dan biru. Tetapi jujur, aku tidak dengar dan melihat ada pendaki lain di belakang kami. Bambang masih ngotot mendengar suaranya. Kami istirahat bentar, namun kami tunggu-tunggu, pendaki itu tidak juga kelihatan batangnya. Aku mulai gelisah dan bertanya pada Bams. Mana? Katanya ada pendaki di belakang tadi. Bams jawab.
Bener loh, ada. Tadi aku lihat, kayaknya cuma 1 meteran. Jika di logika ya, pasti kalau ngutang kan bakal dibalikin. Setelah 20 menit menunggu, kami jalan lagi. Selama melewati lembah Manding, aku tidak hanya berdua. Ada burung yang selalu menemani kami. Ada sosok kerdil, namun wajahnya boros, yang selalu menunggu di tikungan. Jadi saat di depan jarak 5 meter ada tikungan, dia sudah menunggu kami. Pak, kasihan nih pak, kasihan. Aku belum makan dari semenjak TK loh. Ente udah tua loh bur, kirain masih SD. Wajah ente boros gitu. Curiga aku, jawabku. Yah, karena kasihan ku kasihlah dia biskuat biar sekuat macan. Jujur, sebenarnya aku udah gak kuat meskipun aku gak bawa apapun karena ya malas aja sih ya. Kan ada Mas Bams. Tapi kok masih capek aja. Hingga akhirnya kami tiba di pos 3 pukul setengah 11 siang. Rasanya lega sekali. Tapi kita memutuskan tidak lanjut naik ke puncak karena aku gak kuat. Akhirnya kami makan bekal yang kami bawa sambil istirahat sejenak sebelum turun lagi. Jam 12 siang kami memutuskan untuk turun. Beruntung kami tidak sendiri. Kami memutuskan untuk turun. Beruntung kami ada kawan ganteng-ganteng dari atas yang bersedia menemani kami hingga pos 2. Sesampai di pos 2, aku dan Bams dibuat terkejut karena tenda dan teman-teman kami sudah gak ada. Dan terkejutnya lagi kami ditinggal carrier 80 liter yang overload. Itu carrier apa gabah ya? Jujur, aku kecewa. Kenapa mereka gak meninggalkan kulkas sama isi-isinya sekalian? Dengan rasa kecewa, kami membongkar carrier dan membaginya di tas kresek Indomaret. Mas-mas yang ganteng tadi jadi emosi sendiri dan kasihan melihat kami. Sekarang kalian tahu kan mana yang teman beneran sama teman yang kadal? Kalau di basecamp nanti pas mereka ada, berarti temen. Tapi kalau mereka gak ada, fix berarti emang mereka sontoloyo beneran. Mas-mas ini sangat baik sekali mau menemani kami sampai turun. Apalagi aku lemah, otomatis lambat dong. Tapi mereka sabar menunggu. Hujan rintik-rintik, membawa beban berat ditambah rasa kecewa menemani perjalanan turun kami. Tapi untungnya Mas Ganteng ini membuat perjalanan tidak suram. Waktu nyampe di hutan pinus, hujan turun deras banget. Aku pakai jas hujan dan Bams malah pakai jas mau wisuda. Emang ini naluri mahasiswa abadi ya kayak gitu ya tingkahnya. Sesampainya di base camp sekitar jam 5 sore kami cari teman. Kami yang tadi sih yang ninggalin kami. Kata berjaga, mereka udah pulang. Ya fix lah, mereka emang kampret. Akhirnya kami bersih-bersih diri dari sifat iri dengki dan sifat tercela lainnya. Setengah jam kemudian, kami memutuskan untuk pulang dengan sisa tenaga. Kami terburu-buru karena mau nonton sinetron azab di rumah. Dan YouTubean dong. Sampai-sampai lupa kalau nasi rames sama tehnya lupa dibayar. Maafkan kami bu, udah passion kami. Dari perjalanan ini aku belajar banyak hal. Mulai dari membawa kresek, menghargai keberadaan burung emprit, sampai menghargai arti reboisasi dan transmigrasi. Pasti gak jelas. Oh, jadi mereka ini ya mau daki gunung, tapi cuma sampai pos 2-3 aja udah capek kali. Yah, kalau saranku sih kalau sebelum naik gunung mending pikirkan dulu tuh stamina, jangan langsung naik-naik aja. Dan juga kalau mau naik inget kawan dulu lah. Kalau kawan udah gak kuat, kalau emang solidaritas ya bareng, gak naik sendiri. Kok tiba aneh jadi bijak gini. Nah udahlah, jangan dipikirin. Toh mereka juga fine-fine aja. Palingan juga IG-nya sama
sosial media mereka diblok sama temennya. Udah kayak artis main drama-drama.